mengenai penjaga gawang yaitu Martin Paes ya, dan dia sudah menyatakan bahwa dia baik-baik saja ya, dan dia sudah siap menuju ke Bahrain ya untuk memperkuat tim nasional Indonesia, guys. Memberikan motivasi kepada kita semuanya, baik para pemain, termasuk berbicara khusus kepada Coach Sintayong, yang pada intinya pertandingan melawan Bahrain dan lawan Cina itu harus bisa mendapatkan poin ya, mendapatkan poin ya. Harapannya keduanya bisa masing-masing dapat 3 poin, jadi kita bisa dapat 6 poin. Dan kan di sini kan pemain Liga 1 tak kumpul, artinya belum latihannya kapan nanti Bahrain? Apakah besok ketika sampai atau mungkin? Ya, jadwal sudah ada. Jadi para pemain yang berangkat malam ini diperkirakan besok kita akan sampai di Bahrain, malam kita akan latihan langsung. Itu sudah terbiasa di kita, jadwal sudah ada. Lagi terkait update Eliano dan Lukas, apakah peluang untuk main? Sudah. Eliano dan Mes sudah terdaftar di squad yang ada di kita. Dari 50 pemain yang kita daftarin, namanya dia sudah ada. Berarti sudah eligible ya Pak? Sudah. Kan media luar negeri sempat melihat bahwa ini peluang Eliano sama Tigres kan disebut ilegal di Duga ya. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Kalau yang demikian itu biasa. Jadi begini, namanya saya mengibaratkan ini adalah pertarungan ibaratnya gengsi sebuah negara. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira akan mengancam, itu terbiasa dengan ya war, supaya paling tidak menekan pressure mental pemain, itu hal biasa. Jadi kita tanggapi ya senyum-senyum saja lah, jangan terlalu tanggapi terlalu serius, biasa-biasa aja. Toh kita juga tahu bahwa kondisinya itu tidak menyalahi aturan, dan itu benar-benar Mes dan Eliano kan memang benar-benar punya darah keturunan kita. Gimana sih? Kenapa harus dipertanyakan? Saya kira mereka saja yang mencari-cari supaya kembali lagi. Ini adalah taktik dan strategi mengalahkan suatu peperangan. Guys, jadi saya pikir, menurut saya pribadi ini adalah berita yang tidak masuk akal ya, yang dimana ini bisa memecah konsentrasi dari para pemain tim nasional Indonesia, dan tentunya juga untuk bukan semacam intimidasi ya. Ya, jadi seolah-olah nanti kita semua panik ya, padahal pengetahuan saya ya, ini adalah hal yang paling sah, pengambilan sumpah di wilayah manapun ya, yang dimana ini ambilnya pun di sebuah kantor kedutaan ya, yang tentu wilayah hukum Indonesia yang merupakan kedutaan besar Republik Indonesia, dan juga dilakukan oleh pejabat terkait ya, atau juga oleh petugas dari kementerian. You want picture aja. Yes, Indonesia. Hello. Yes. Hello, Coach. Good morning. Thank you for coming. Okay, sir. Thomas. Siap turun lawan Bahrain. Martin Paes sempat dinyatakan mengalami cedera beberapa menit sebelum kick-off San Jose Earthquakes versus FC Dallas di lanjutan Major League Soccer atau MLS pada Kamis 3 Oktober pagi. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, tangan kanan ex-kiper FC Utrecht itu dibalut perban. Ditambah lagi laman Footmob sempat memprediksi Martin Paes baru akan pulih awal November 2024. Sontak saja kabar ini membuat khawatir seluruh pecinta sepak bola tanah air.
Karena saat ini memang timnas Indonesia benar-benar memerlukan full squad untuk bisa terus mampu bersaing. Namun kini sepertinya Martin Paes sudah pulih. Hal itu terlihat ia telah berlatih normal bersama FC Dallas. Ia pun juga berpotensi diturunkan lagi saat klubnya tandang ke markas Portland Timbers pada Senin 7 Oktober. Kelar membela FC Dallas untuk melawat ke Portland Timbers, Martin Paes akan langsung terbang ke Bahrain. Sementara itu, sejak berseragam timnas Indonesia, kiper Martin Paes memang jadi idola baru. Maka dari itu, sedikit kabar tentangnya pun menjadi penting untuk penggemar sepak bola Indonesia. Namun, sikap bijaksana pun dipilih oleh Paes, di mana demi mempertahankan fokusnya di lapangan, ia tepikan semua pujian. Martin Paes sendiri tak menampik kalau dirinya yang jadi idola baru. Banyak pujian buatnya di media sosial, tapi justru hal itu mau dibatasinya. Semoga fokus dan konsentrasi Martin Paes selalu terjaga, sehingga dia bisa selalu dalam top performa dalam mengawal gawangnya. Sintayong dapat kabar baik dari Cina. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Ada 2 pertandingan yang akan dilakoni, yakni melawan timnas Bahrain dan juga Cina. Kabar baik pun didapat Sintayong jelang duel ini. Pasalnya 2 striker andalan timnas Cina yakni Hule dan Alan dikabarkan mengalami cedera. Dilansir dari GF Daily pada Sabtu 5 Oktober, Hule mengalami cedera serius pada bagian tulang rusuk pada 30 September. Hal itu terjadi kala dirinya memperkuat klubnya Shanghai Port. Selain cedera pada bagian tulang rusuk yang dikabarkan hingga membuatnya sulit bernafas, Hule juga harus menghadapi masalah lainnya, di mana kabarnya dia harus kembali berjibaku dengan cedera lutut yang kambuh. Meski tak dalam kondisi prima karena cedera, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic tetap memanggil Hule dan juga Alan ke tim untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Tetapi keduanya tentu saja tetap diragukan untuk bisa tampil. Kabar ini pun menjadi kabar baik untuk pasukan Sintayong karena bakal menghadapi Cina yang kurang optimal, di mana Hule dan Alan sendiri diketahui jadi pemain andalan dari negeri tirai bambu. Sebaliknya, timnas Indonesia kini justru ketambahan talenta-talenta muda baru seperti halnya Hilgers dan Eliano. Hal ini pun membuat media Cina, Zhao Bao dan Yu QQ pun menyebut kehadiran 2 pemain anyar tersebut membuat timnas Indonesia semakin berpeluang untuk meraih poin, yakni saat melawan Bahrain dan juga Cina. Bahkan, fakta ini pun diakui oleh QQ sebagai ancaman nyata bagi timnas Cina saat menjamu timnas Indonesia. Supporter Thailand kirim permintaan ke Erick Thohir. Madam Pang baru saja melakukan pertemuan dengan Ketua PSSI Erick Thohir di Jakarta pada Rabu lalu. Keduanya membahas kemungkinan kerjasama antara FAT dengan PSSI. Menariknya, kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT Madam Pang ke Indonesia ini mendapatkan respon kocak dari pecinta bola Thailand. Untuk diketahui, Madam Pang mengungkapkan kecemburuannya pada Indonesia karena FIFA mendirikan kantor di sini. Bahkan ia mengatakan Indonesia sebagai negara terpilih di Asia. Namun demikian, akun supporter Thailand merespon dengan sedikit bercanda. Mereka menuliskan sebuah parodi meminta bantuan Erick Thohir untuk menemukan pemain keturunan Thailand. Mr. Erick, kami akan sangat menghargai jika Anda dapat membantu kami menemukan lebih banyak pemain keturunan Thailand. Tulisnya di akun X. Lebih dari itu, Madam Pang pun salut dengan perjuangan skuad Merah Putih yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara atau ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Karena memang tak bisa dibantah kondisi saat ini memperlihatkan ketika performa timnas Indonesia menanjak, timnas Thailand justru sebaliknya. Di mana Chanathip Songkrasin dan kawan-kawan gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang, langkah awal Garuda sempat diragukan karena statusnya sebagai debutan dan memiliki ranking FIFA paling rendah. Namun ternyata skuad Merah Putih mampu memberikan perlawanan yang berarti. Karena ini krusial nih, seperti Martin Paes. Makanya kemarin itu kan agak panik ya. Tapi sekarang sudah aman dah, karena Martin Paes sendiri menyatakan bahwa dia sudah siap untuk membela timnas Indonesia. Dan ada juga ya dukungan yang sangat luar biasa dari Kapten
FC Dallas ya. Dia juga mengatakan bahwa dia ini mensupport habis tentang perjuangan Martin Paes bersama dengan timnas Indonesia, karena itu menjadi suatu kebanggaan bagi FC Dallas secara keseluruhan ya. Dan dia ini sebagai kapten tentunya merasa senang ya dengan pilihan dari Martin Paes untuk bisa menjadi warga negara Indonesia guys, dan sepenuhnya itu bertarung untuk Garuda kita.